selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang ke-6 ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 50. Sampai dengan halaman 57. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 20. Sampai dengan halaman 22. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan tokoh yang terdapat dalam dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 2 contoh sikap yang menggambarkan kerukunan dengan benar. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Berkumpul Bersama Keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, anak-anak, berikut ini dengarkan dengan seksama dongeng fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ya, tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, pada saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri!"
"Pencuri! Pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enaknya berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Mari simak cerita berikut ini. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Apa yang terjadi? Ya, semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Nah, begitu ya anak-anak lagu para semut. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah? Kemudian dicicipinya buah merah itu, rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian, dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya, sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini.
Biar saja dia kenyang. Ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya, sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Karya Undil 2010. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang dongeng fabel yang berjudul Kancil dan Cicak Badung. Anak-anak, lucu ya anak-anak ceritanya. Anak-anak, di dalam dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung ada beberapa tokoh. Misalnya ada kancil, kemudian semut, dan cicak. Nah, anak-anak, watak mereka berbeda-beda atau sifat mereka berbeda-beda ya anak di dalam dongeng tersebut. Misalnya watak kancil adalah bijaksana, cerdik, dan suka menolong. Kemudian watak semut adalah suka bekerja sama, kemudian tidak bisa berbohong atau tidak bisa bersandiwara ya anak. Nah, selanjutnya watak cicak suka mencuri dan tidak mau bekerja sama. Nah, anak-anak, ada amanat yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Amanat atau pesan moralnya adalah kita harus hidup rukun dan kompak. Kemudian jangan suka mencuri seperti cicak yang anak itu tidak boleh dilakukan. Kemudian kita harus mau menolong orang lain dan mengingatkan teman yang berbuat salah. Anak-anak, berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang atau X untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan ada 4 gambar. Gambar yang pertama silakan anak-anak perhatikan. Nah, di gambar ini mereka sedang berkelahi. Nah, ini tidak menggambarkan kerukunan ya anak. Jadi kita beri tanda X. Kemudian gambar yang kedua berkumpul bersama keluarga. Nah, ini menggambarkan kerukunan. Kemudian gambar yang ketiga anak-anak perhatikan. Nah, di sini mereka bermain bersama. Ini menggambarkan kerukunan. Kemudian gambar yang keempat mereka saling berebut mainan. Ini tidak menggambarkan kerukunan. Jadi kita beri tanda silang atau X ya anak. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan belajar tentang membandingkan bunyi panjang dan pendek. Anak-anak perhatikan di sini ada 2 gambar. Yang pertama ini bunyi panjang yang dihasilkan oleh jam beker atau jam waker ya anak. Kemudian ada bunyi pendek yang dihasilkan oleh kentongan. Nah, anak-anak, bunyi jam beker atau jam waker lebih panjang daripada kentongan. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Misalnya,
bel sekolah, kemudian suara pukul meja. Nah, bunyi yang lebih panjang adalah bel sekolah. Selanjutnya, bunyi yang lebih pendek adalah suara pukul meja. Nah, anak-anak, berikut ini ada lirik lagu Ayamku. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara menyanyikan lagu Ayamku? Nah, sekarang Ibu Guru akan mencontohkan cara menyanyikan lagu Ayamku. Nah, lagu Ayamku diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Kemudian, birama lagu Ayamku adalah 2/4. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kita ulangi satu kali lagi. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara menyanyikan lirik lagu Ayamku. Anak-anak, berilah tanda garis untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian harus tahu, jika ada nada yang berdiri sendiri, maka nada itu dinyatakan dengan satu ketukan. Kemudian, jika nada dinyanyikan dengan satu ketukan, maka syair itu dinyanyikan pendek. Nah, selanjutnya, jika nada itu ada tanda titik di belakangnya, maka nada itu dinyanyikan 2 ketukan. Kemudian, jika nada dinyanyikan 2 ketukan, maka syair itu dinyanyikan panjang. Jadi anak-anak harus ingat ya anak-anak. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan lirik lagu Ayamku yang dinyanyikan dengan nada panjang. Sudah Ibu Guru garis bawahi ya anak-anak di lirik yang baris kedua terakhir. Induk ayam dan anaknya. Nah, panjang ya anak-anak di sini. Kok, 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 mencari makan. Nah, di sini nadanya panjang ya anak-anak. Anak-anak, kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ada gambar buah apel. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada 12 buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Pertama, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, anak-anak perhatikan nih di sini. Kita bagi menjadi 2 bagian yang sama ya, anak. Jadi kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjumlah 6. Kemudian kita hitung lagi di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 bagian yang sama. Nah, anak-anak, di tema 2 kita telah belajar tentang pembagian ya anak-anak. 12 dibagi dengan 2 atau 12 buah dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 6 buah. Nah, di sini 6 buah ya anak-anak. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah atau masing-masing bagian ini menyatakan pecahan 1/2, kemudian ini juga 1/2. Nah, setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Yang kedua, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, anak-anak, kita hitung. Siti membagi
kumpulan buah apel menjadi 3 bagian ya anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beri garis di sini. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Di sini kita beri garis. 1, 2, 3, 4. Nah anak-anak, 12 buah dibagi 3 hasilnya sama dengan? Iya benar, sama dengan 4. Masing-masing bagian menyatakan pecahan sepertiga atau masing-masing bagian yang ini menyatakan pecahan 1/3, ini juga 1/3 dan ini juga 1/3. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, anak-anak kita bagikan menjadi 4 bagian yang sama banyak ya anak-anak. Sekarang kita hitung 1, 2, 3. Kita beri garis, kemudian 1, 2, 3, kita beri garis, 1, 2, 3, kita beri garis, 1, 2, 3. Nah, anak-anak, 12 buah dibagi 4 hasilnya sama dengan? Ya, 3 buah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4 atau di sini 1/4, di sini juga 1/4 dan di sini juga 1/4, di sini juga 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah ya 3 buah. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, tokoh yang terdapat dalam dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung adalah kancil, semut, dan cicak. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh sikap yang menggambarkan kerukunan yaitu pertama, berkumpul bersama keluarga, kemudian yang kedua, bermain bersama teman. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang ke-6 ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.